Kita mulai ya. Nah, rekamannya udah jalan. Oke. Terakhir kita membahas 2 soal ini. Nah, ini adalah soal di mana nilai limitnya menjadi tak hingga ya. Cuma kalau limit yang nilainya tak hingga harus dilihat dari kiri dan kanan selalu ngitungnya ya. Karena kayak yang ini kemarin, coba dibuka lagi aja. Yang ini limitnya di satu sisi, kalau menuju dari kiri min tak hingga, dari kanan plus tak hingga. Jadi grafiknya praktis kalau dari kiri itu min tak hingga ke bawah gitu. Dari kanan dia tak hingga gitu ya. Oke, jadi kalau limit yang nilainya kira-kira bakal tak hingga harus dilihat limit kiri kanan. Nah, sehubungan dengan itu maka muncul garis. Ingat kalau limitnya tak hingga tuh membesar sekali atau kecil sekali. Jadi ada garis lurus dekatnya, itu dinamakan asimtot tegak. Nah, ingat kalau garis asimtot tegak itu berarti garis X sama dengan sesuatu ya. Garis tegak itu berarti X sama dengan berapa itu. Nah, garis X sama dengan A itu disebut asimtot tegak jika salah satu dari ini terjadi. Limit kirinya min tak hingga, atau limit kirinya tak hingga, atau limit kanannya ngomong apa teh lupa. Limit kirinya min tak hingga, limit kanannya min tak hingga, atau limit kirinya tak hingga, limit kanannya atau tak hingga, salah satu aja. Gitu ya, salah satu limitnya dari salah satu sisi bernilai plus atau min tak hingga. Coba kita lihat contoh yang sebelumnya. Ini. Kemarin sudah dihitung. Oh ya, kalau mau menentukan asimtot tegak, itu rujukannya itu lihat dulu supaya limitnya jadi tak hingga. Kalau pembagian supaya pembilangnya bilangan yang bukan 0 dan berhingga, penyebutnya 0 gitu. Jadi bilangan dibagi 0 kira-kira bakal tak hingga. Cuma harus dilihat limit kiri dan limit kanan ya. Jadi calonnya di sini X sama dengan 0. Ingat asimtot tegak tuh X sama dengan berapa gitu ya. X sama dengan sebuah konstanta. Nah, ini nyalin lagi nih. Aduh, gak boleh nyalin. Nanti nyalin gak ngedengerin. Mending dengerin. Suara saya tuh masuk ke otak nanti. Aduh, udah terus jadi racun di otak. Nah, gitu. Kecuali nyalin lagi nanti diguyur. Gak boleh nyalin karena. Oke, calonnya 0. Jadi kita hitung limit kirinya. Di contoh terakhir kemarin limit kirinya di 0 ini. Nah, ini udah jadi. X sama dengan 0 adalah asimtot tegak. Kemudian limit kanannya juga harus kita hitung. Tak hingga. Dia juga menghasilkan asimtot tegak. Ya, asimtot tegaknya sama gitu ya. Nah, oke, jadi ini nanti untuk menggambar grafik. Artinya dari 0 kiri. Kita lihat nih. X mendekati 0 dari kiri. Jadi ke sini datangnya. Tadi nilainya min tak hingga. Jadi grafiknya akan ke bawah sekali. Gitu ya. Kalau 0 dari kanan tadi tak hingga jadi ini. Begitu. Oke, dengan cepat saja yang kedua. Ini juga kemarin udah dihitung limitnya. Coba kita lihat. Oh ya, calonnya dulu. Asimtot tegak calonnya kalau penyebutnya 0. Baru calon belum tentu ya, penyebutnya 0 belum tentu jadi asimtot tegak. Nah, kemudian untuk mendapatkan ini kapan 0 kita faktorkan gitu ya. Ini faktorkan, calonnya adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Tuh kalau kayak dia boleh nyalinnya. Sambil ngeliatin tangannya bisa nulis, nggak ngeliat juga. Sakti dia.
Tuker yuk, mau iPad-nya sama keyboard. Hah? Oke, jadi kita harus ngitung limit kiri di 2, limit kanan di 2, limit kiri di 3, limit kanan di 3. Itu ya. Oke, limit kiri di 2, kita lihat. Pembilangnya berapa? 3 ya. Penyebutnya 0. Jadi pasti tak hingga. Tinggal tandanya. 2 dari kiri, berarti X itu kurang dari 2. Kita periksa tandanya untuk X kurang dari 2. Kurang dari 2 tuh jangan min sejuta, tapi dekat ke 2. 1,99 gitu. Ini positif, negatif, negatif ya. Jadi plus tak hingga. Nah ini udah menghasilkan X sama dengan 2. Asimtot tegak. Dari kiri dia menuju tak hingga. Grafiknya naik gitu ya. Untuk 2 kanan, kayak tadi kita periksa tandanya aja karena ini bilangan yang bukan 0 dibagi 0. Bayangkan kalau 2 kanan itu lebih gede dari 2, 2,1 gitu lah. 2,1 atasnya positif, ini positif, ini negatif, jadi min tak hingga. Jadi dari kanan grafiknya ke bawah gitu ya. Nanti di X sama dengan 2. Di 3 dari kiri berapa ini? Pembilangnya 4, penyebutnya 0, jadi pasti tak hingga. Plus atau min? 3 dari kiri. 3 dari kiri itu 2,9 gitu. Faiz, plus atau min? Hah? Min. Coba 3 dari kiri itu 2,9. 2,9 ini positif ya. Ini yang atas positif, ini negatif. Jadi min. Oh, kayak dia nggak usah nyalin, mantap langsung jawab. Itu. Ini? Bukan 2, ini 3 ya, salah. 3 dari kanan positif. Tapi periksa dulu bilangan dibagi 0, baru menentukan tanda. Bilangan dibagi 0 ini jadi tak hingga. Tinggal 3 dari kanan positif gitu ya. Paham 3? Gini kamu lagi tidur. Oke, jadi kita lihat ini nanti untuk menggambar grafik kira-kira akan seperti ini. Kita lihat 2 kiri tak hingga, 2 kanan min tak hingga. 2 kiri tak hingga, 2 kanan min tak hingga. Demikian yang 3-nya. 3 kiri min tak hingga, 3 kanan tak hingga. 3 ini X sama dengan 3, dari kiri min tak hingga, kanannya tak hingga. Paham tidak? Manggut gitu kayak bener paham aja. Oke. Paham nggak? Enggak. Yang pertama ini? Yang mau ditanyainnya apa? Ini saya udah nggak ngitung karena di kuliah terakhir udah dihitung. Gitu ya. Oke. Nah, apakah fungsi Y ln X memiliki asimtot tegak? Ln X gimana grafiknya? Y ln X gimana grafiknya? Gambar di udara? Masa gambarnya gini? Kamu itu kedua dari belakang, siapa itu namanya? Aras. Y ln X. Logaritma gimana? Itu mah eksponen. Logaritma itu cermin, itu apa? Inverse, cerminkan. Nggak boleh lupa nih. Saya gambar lagi. Diingetin.
E pangkat X ini. Sama aja mau E pangkat X, 2 pangkat X, 3 pangkat X, 1,5 pangkat X. Ya polanya sama gitu ya. Kalau kurang dari 1, lain. Kalau kurang dari 1, gambarnya terbalik. Ini Y sama dengan kurang dari 1, misalnya 0,5 pangkat X. Gitu ya. Nah, kalau logaritma itu cerminannya. Kalau ln itu cerminan dari ini, E pangkat X ya. Jadi bilangan dasarnya E. Cerminkan terhadap Y sama dengan X ini. Hasilnya adalah ini titik 0,1 menjadi 1,0. Lengkungan yang sebelah atas ini menjadi lengkungan ke sana ya. Sana. Yang bawah ini menuju ke sumbu X, ini menjadi ke sumbu Y, itu ya. Dicerminkan yang ini menjadi ini. Nah, ini adalah namanya Y. Sebenarnya logaritma E gitu ya. X, tapi logaritma E itu biasa ditulis ln X. Jangan lupa itu logaritma E sama E. Punya asimtot tegak kak ln X? Mana? Y asimtot tegaknya apa? Hah? Y sama 0 mah sumbu X ini asimtot. Hah? X sama 0 ini ya. Oke. Lanjut lagi. Kalau E pangkat X asimtot tegaknya apa? E pangkat X punya asimtot tegak ya? Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Bukan, ini mah bukan asimtot tegak, asimtot datar. Gitu ya, limit menuju min tak hingganya 0. Oke. Apa fungsi tangan X memiliki asimtot tegak? Sangat banyak ya. Di pi per 2, di berapa lagi? 3 pi per 2. Di pi itu lah lupa pokoknya tangan. Oke. Nah, sifat-sifat limit. Limit dari konstanta adalah konstanta, limit ini. Jadi kalau ketemu Y sama X tinggal ngitung nilai fungsinya aja. Nah, semua rumus ini udah dibuktikan tapi saya nggak akan buktikan lagi di sini. Kita akan pakai aja. Ini kalian jangan diapalin satu-satu ada berapa rumus ya. Sebenarnya malah lupa tuh susah. Limit F tambah G, ya ingatnya limit F tambah limit G gitu ya. Otomatis ingatnya secara natural. Limit F kali G, limit F kali limit G. Hati-hati nanti kalau turunan beda ya. F bagi G dan seterusnya. Kenapa? Contohnya ini grafiknya fungsinya ini Y sama dengan X. Y sama dengan X. Nilai limitnya di titik manapun sama dengan nilai fungsinya. Jadi tinggal digantikan. Kok malah nggak kebayang? Ini Y sama dengan X. Di titik A limitnya. Ini di titik A limitnya juga nilainya A. Sama dengan nilai fungsinya. Gitu ya. Di semua titik. Oke. Nah, ada catatannya yang nggak saya tulis di sini. Yaitu rumus-rumus ini berlaku bila limit di ruas kanannya ada. Jadi nggak boleh dijumlah gini kalau limitnya ini nggak ada. Contohnya saya tulis. Fx misalkan sama dengan apa ya? X aja udah. Gx sama dengan X gitu ya. Nah, limit
Jangan ini. Min X itu. X menuju. Sebentar. Saya mau ngintip dulu ini. Sebentar. Oke. Mana sih tadi? Ini. Nah, limit X menuju tak hingga dari fx ditambah gx ini kan sama dengan limit X menuju tak hingga dari X ditambah min X, gitu kan? Sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 0. Ini kan 0, betul? Baru saya hitung limitnya. Limit dari konstanta dia sendiri kan? Tapi nggak boleh ini dihitungnya gini. Limit X menuju tak hingga fx ditambah limit X mendekati tak hingga gx. Yang ini limit X mendekati tak hingga dari X, limit X menuju tak hingga dari min X, gitu. Nah, ini nilai limitnya tak hingga. Betul? Ini min tak hingga. Nggak boleh tak hingga tambah min tak hingga jadi 0, itu nggak boleh. Jadi limit ini boleh dipecah gini kalau ini masing-masingnya ada. Kalau salah satunya nggak ada, nggak boleh dipecah gini. Nanti di tutorial ada contoh-contohnya ya. Tapi saat ini di teori yang penting boleh dipecah gini kalau masing-masing limit ini ada. Sama yang bagi juga gini. Yang bagi ya, saya kasih contoh. Yang bagi. Misalkan fx sama dengan 1/x min 2. Gx sama dengan, jangan. Ini x kuadrat min 2, min 3, min 5x tambah 6. Gx-nya sama dengan x min 2 gitu. Nah ini kalau kita hitung limit x mendekati 2 dari fx dibagi gx gitu sama dengan limit x mendekati 2 x kuadrat min 5x ditambah 6 dibagi x min 2 sama dengan hitung lagi berapa ini x min 2 x min 3 gitu. Nah ini kan boleh dicoret ya. Jadi hasilnya 2 dikurangin min 1 ya. Paham nggak? Tuh udah nulis sih. Oke. Tapi nggak boleh ini dihitungnya gini. Limit x menuju 2 dari fx dibagi limit x menuju 2 gx. Kalau dihitung gini ini dapatnya nanti pembilangnya 0, penyebutnya 0, betul? Ini masukkan ke sini x-nya 2 akan 0, ini juga 0. Jadi intinya gak boleh ditulis kayak gini. Kalau terjadi masalah kayak di sini, ininya 0. Ya. Kayak tadi tak hingga kurangi tak hingga itu juga nggak boleh. Nggak boleh tak hingga kurangi tak hingga jadi 0 gitu. Nanti di latihan banyak soal bentuknya tak hingga kurangi tak hingga, tapi limitnya ada gitu. Nggak jadi 0. Demikian juga bagi. Jadi rumus ini boleh dipakai kalau ruas kanannya nggak ada masalah gitu aja. Ruas kanannya tidak ada masalah. Kayak ini ada masalah tuh tadi. Ini saya pecah gini menjadi 0 dibagi 0. Masalah. Oh nggak boleh jadi bagi gitu. Nah ini nggak boleh bagi gitu. Harus dihitung limit sebagai satu kesatuan. Nggak boleh dihitung limit ini dibagi limit ini. Terus dihitung gitu dicoret. Nggak boleh ya. Ini nggak boleh. Jadi ini nggak bisa dipecah jadi ini. Karena kalau dipecah gitu jadi timbul masalah. Oke?
Nyalin lagi. Pengen diguyur. Kalau lagi nyalin diguyur. Ya. Banyak hantu di sini. Diantar aja. Hah? Yang belakangnya siapa namanya? Irsat ya? Ingat saya. Irsat, kamu kenapa mukanya sedih benar hari ini? Hah? Dia nggak tidur. Nggak tidur? Baru balik. Pulang dari mana? Pulang kampung. Pokoknya mah nggak boleh ngantuk. Nih. Apalagi sedih. Kuliah sama saya nggak boleh sedih-sedih. Sedih Pak, gak punya. Sedih diguyur. Nah, kalau kita punya polinom tahu nggak? Tahu. Apa? Bentuknya gimana? Yang berpangkat tinggi. Enggak, berpangkat tinggi. Sambo juga baru berapa? Bintang berapa? Yang pangkat tinggi terus panjang-panjang. A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat gitu ya. Pangkatnya bulat semua. Nah, kalau kita punya polinom, nilai limitnya sama dengan nilai polinomnya. Artinya apa? Ngitung limit, tinggal dimasukin aja nilai polinomnya. Gitu ya. Enggak semua fungsi nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya tuh ya. Nilai limitnya bisa beda dengan nilai fungsinya. Kalau polinom tinggal substitusikan. Nah, yang baru ini prinsip Apit. Gini. Coba gambarnya enak nggak ya? Gini. Oh ya, bagus gambarnya. Prinsip Apit tuh gini. Masalahnya, kita akan ngitung ini. Ya, ngitung limit di titik C, tapi susah fungsinya. Nah, karena susah, kita cari dua fungsi. Yang satu lebih kecil dari fx, lebih kecil atau sama dengan, yang satu lebih besar atau sama dengan. Cari dua fungsi itu, yang ngapit dia. Coba, jadi nanti dicari ya, harus dibentuk H dan G-nya. Cari fungsi G dan cari fungsi H. Satu lebih kecil, satu lebih besar, boleh sama dengan. Kemudian kita hitung limit G. Limit G, misalkan hasilnya L. Ini. Limit H juga kita hitung, misalkan hasilnya L juga. Nah, kalau limit ini dua-duanya hasilnya sama, belum tentu sama kan ya? Limit G dengan limit H bisa beda. Kalau sama, maka tanpa dihitung-hitung lagi, limit F juga sama dengan L. Bentar lagi kita lihat contohnya. Di mana mau nggak mau harus pakai ini. Harus sama dengan enggak? Yang GX, FX sama HX itu harus sama dengan? Boleh sama dengan, boleh lebih kecil. Bebas. Nggak harus sama dengan berarti? Nggak harus. Udah di fotonya? Neng, paham gak Neng? Paling ujung. Bener. Bilbina mana? Oh, ini deket. Keren dia pakai jam emas ya. Loh, kamu kalau diumpetin gak akan dicuri, enggak? Apa ini lu foto? Ya, yang keras. Nanti tergantung soalnya. Nanti akan ada contoh. Ya, membentuk ininya gimana gitu ya. Nah, oke, nanti. Nanti ngebentuk G sama H-nya ngelihat F-nya ini. Gitu ya. Oke, itu namanya prinsip Apit. Nah, ini baca sendiri. Kemudian limit dari sin X sama sin A sama dengan nilai fungsinya aja substitusikan. Cos X, cos A. Limit X mendekati 0, sin X dibagi X sama 1. Buktinya lihat sendiri aja ya. Nggak diperlukan buat kalian. Ini kalau diklik ada buktinya. Supaya kita nggak ketinggalan, buktinya saya lewat. Nah, kalau di matematik A saya buktikan ini. Tinggal diklik aja. Ini pakai prinsip Apit juga buktinya.
Tapi kita terima aja saat ini dengan hati yang sangat gembira. Gitu ya. Ya, belajar tuh harus gembira. Jadi kalau gembiranya setengah jam, belajarnya setengah jam beres. Kalau nggak gembira, belajar aja 2 jam nggak masuk-masuk. Gitu. Nggak percaya. Oke, temennya kalau dibalik ini 1, tangan X per X 1, ini per ini 1. Nah, hati-hati ini. Nggak hati-hati deh. Limit X mendekati 0, sin X kuadrat dibagi X kuadrat, tebak berapa? Benar lah tebakannya, jangan takut-takut, nggak akan dijebak. Hah? Berapa? Hah? Nggak kedengeran. Aduh, saya kayaknya harus pasang ini. 1 gitu ya, jangan asa-asa. Udah ini betul 100%. Limit X mendekati 5, sin X min 5 dibagi X min 5 berapa? 1, yakin sekarang mah. Limit X menuju 7, nggak mau 5 lagi aja. Sin X dibagi X berapa? Apa? 1, kali ini salah besar. Nah, saya mau menekankan itu. Gini, ini bukan 1 ya. Kenapa? Gini, limit sin sesuatu dibagi sesuatu, kalau bentuknya sama, ini bentuk ininya sama ya, dia akan jadi sama dengan 1 kalau kita evaluasi ininya menuju 0. Ngomong apa? Cenah. Dan nyalin aja jadi lupa ngomong apa. Ini bentuknya harus sama dulu. Dia menjadi sama dengan 1 kalau ininya menuju 0. Nah, kalau X-nya ini coba. Bentuknya sama kan ini? Kalau saya masukkan X-nya 5, ini kan 0. Nah, betul 1. Kalau ini bentuknya sama, tapi ininya enggak 0, 5 enggak, bukan 1 dia. Ini nilainya sama dengan sin 5, ya 5 radian harus dihitung pakai kalkulator, dibagi 5. Bukan 1. Paham? Masih sedih itu yang di belakang. Kalau yang si Faiz itu udah gembira kelihatan. Meskipun nggak ketawa, kelihatan dari mukanya itu gembira dia. Yang di belakang aduh sedih gitu. Pak, mau contoh lagi? Contoh lagi. Limit X menuju berapa maunya? 7. Mau apa? Ini. X kuadrat plus 1. Ini 1 enggak? Enggak. Tahu enggak kenapa? Karena dia nggak mendekati 0. Ini tidak 1 ya. Berapa nilainya? Masukin aja kalau nggak ada masalah. Sin 49 tambah 1 dibagi 49 tambah 1. Tinggal dihitung pakai kalkulator. Begitu ya. Tapi kalau misalnya itu X minus 7 per X minus 7 baru dia jadi 1. Pokoknya ini kalau 0 baru 1. Gitu ya. Nah, ini hati-hatinya udah. Ilustrasinya udah, bosen. Pindah. Ini 1 enggak? Hah? Yang ini? Iya. 1. Yang ini? Enggak, sin min apa? Sin min 1 dibagi min 1. Udah itu enggak lupa? Kalau lupa ditakol ya. Janjian. Kurang keras suaranya. Masukin aja yang ini.
Ya sin min 1 radian harus dihitung pakai kalkulator. Nggak bulat. Oke ya. Nah kita lihat soal-soalnya. Sekumpulan soal-soal. Lagi malas nulis. Nanti yang rada susah saya tulis. Oke. Kalau menghitung limit itu rujukan awalnya coba substitusikan, masalah enggak? Coba substitusikan. Bawahnya ya, kalau atasnya udah enggak ada masalah. 3 kali 9 27 dikurangi 15 tambah 7. Enggak 0 kan? Ya udah masukkan aja nilainya. Enggak 0, masukkan nilainya. Dan kita pakai pembagian, enggak ada masalah. Karena bawahnya enggak 0. Hitung aja ini, masukkan titik X sama dengan 3-nya. Ketemu. Selesai. Yang sebelumnya? Yang mana? Iya betul. Kalau ini bentuknya sama, kemudian ininya menuju 0, jadi 1. Itu dibuktikan, harus membuktikan dulu ini. Berarti khusus untuk yang trigonometri ya? Untuk yang sin ya? Kenapa? Kali lagi? Berarti itu khusus untuk yang sin kosan itu ya? Iya betul. Berlaku juga untuk yang tangan ya. Tangan juga berlaku. Oke, ini gampang nomor 1. Paham nggak? Paham. Bohong. Paham. Nomor 2. Lihat soal segini banyaknya enak pisan. Di matematika ada dosen bekas tutor saya. Jagoan sekali sih ngerjain soal mah. Tapi kalau ngajar nggak pakai contoh soal biar cepet katanya. Teori semua. Sampai saya getok kemarin ini baru tahu. Teori semua. Nah yang ini kalau kita masukkan penyebutnya 0 ya. Masalah. Coba difaktorkan pembilangnya kalau bisa. Saya faktorkan. Oh ya, pembilangnya diuji. Kalau pembilangnya enggak 0, kalau pembilangnya enggak 0 diapakan? Kalau pembilangnya misalkan nih kalau dimasukkan ke atas, pembilangnya bernilai 4 gitu. Bawahnya 0, pasti tak hingga, harus kiri kanan ya. Harus limit kiri, limit kanan. Karena bisa plus tak hingga, bisa min tak hingga. Tapi kebetulan ini 0, ini 0. Moga-moga bisa difaktorkan. Oh, udah difaktorkan. Begitu? Yang belakang kebaca nggak? Segede gitu? Baca? Nah. Enggak, tadi kalau misalnya limitnya, kalau yang 4, misalnya 4/0. Itu kan jadi tak hingga. Itu mesti ditulis limit tak hingga atau tulis tak hingga aja? Harus dihitung limit kiri sama limit kanannya. Nanti tinggal plus tak hingga atau min tak hingga langsung. Gak usah pakai jalan lagi. Bingung? Syukur udah. Itu kuliah yang terakhir atau yang awal tadi? Udah pokoknya ini dulu sekarang mah. Oke, ini ada yang bisa dicoret, betul? Si Tara nih gembira sekali. Jangan terlalu gembira, nanti juga nggak bisa terlalu gembira juga. Harus gembira tapi jangan terlalu. Emang nggak boleh? Boleh kan? Boleh. Boleh, kenapa boleh dicoret? Karena kan kalau limit tuh X-nya mendekati 3, bukan sama dengan 3. Ya. Nah, bukan sama dengan. Setelah saya coret, kemudian saya masukin X-nya 3. Ngomong nggak puguh ya. Sebelumnya bilang nggak sama dengan 3. Sekarang dimasukin 3. Mana yang benar? Benar dua-duanya. Karena apa? Tadi kan udah dijelaskan di sini. Kalau polinom sama dengan nilai polinomnya. Limitnya tuh. Ini kayak polinom tinggal disubstitusikan. Oke. Jadi nggak masalah. Waktu mencoret belum dihitung limitnya. Berarti X-nya bukan 3.
boleh dicoret. Saat dihitung karena polinom sama dengan limit polinom sama dengan nilai polinomnya, masukkan 3. Gitu ya. Paham tidak? Irsad, paham nggak? Kamu ngantuk ya? Mendingan kamu dicuci muka dulu ya? Enggak, sama saya. Kalau keluar mah enggak lama. Sini kita cuci muka dulu. Nah, yang ini mah sama aja dengan nomor 2, cuma menguraikannya panjang. Ya. Tapi kita lihat kalau sebenarnya harapannya kalau dimasukkan ini nilainya 0, ini enggak 0, jadi gampang itu. Tapi ini kebetulan kalau dimasukkan 1, ini 0, ini juga 0. Nah, kita curiganya gini, kalau ini kan diuraikan gampang, x min 1 kali x plus 1. Yang ini pasti juga ada faktor x min 1 kalau 0 juga. Ya, udah nguraikan polinom, anggap aja udah bisa, gitu ya. Oke. Ya, di ujian nanti nggak akan mengeluarkan soal yang memfaktorkannya sulit gini, enggak lah ya. Targetnya bukan itu. Oke, jadi ini sama aja dengan nomor 2, saya cepat aja. Selesai. Klik. Apaan direkam, ngapain? Oh, rekaman susah ngelihatnya ya, maju mundurin. Iya. Kan enak sekali nyatet. Jadi mendingan gak direkam ya? Jangan. Hah? Yalah demi kamu lah direkam. Oke. Nah, ini trigonometri nih. Mau diapakan idenya? Tambah ngantuk sih itu. Enggak, kamu tambah ngantuk ya? Oh gitu. Diapakan nih? Arahnya supaya berbentuk sin U dibagi U gitu ya. Sin kuda bagi kuda gitu ya. Moga-moga nanti kudanya menuju 0, jadi hasilnya 1. Nyalin lagi. Ya nanti pulang-pulang dia basah semua. Oke, kita bagi jangan bagi dengan X tapi dengan 2X. Karena ini sin 2X. Supaya sin 2X dibagi 2X nantinya. Jadi saya bagi dengan 2X. Oke, ini idenya. Supaya berbentuk ini. Karena rumusnya tadi limitnya 1 kalau U-nya menuju 0 nanti. Dibagi 2X. Masing-masing suku saya bagi satu-satu dengan 2X. X dibagi 2X tinggal setengah. Sin 2X dibagi 2X ditulis aja. Gitu. Paham gak? Bingung kah kan? Kayaknya miskinnya. 1 ditambah. Ini tangan X saya bagi dengan 2X. Ini 2X tinggal 1 ya. Tangan X dibagi 2X gitu. Nah, yang diijoin hanya tangan X per X. Karena rumusnya tangan X per X 1 kan. Tapi harus diuji dulu menuju 0 enggak? Iya dong. Ini bentuknya sama. 2X menuju 0 enggak? Iya. X menuju 0 enggak? Iya. Nah, gitu. Jadi ini setengah min 1. 1 ditambah setengah kali 1 gitu ya. Tangan X per X nya 1. Limitnya. Beres. Oke? Oke. Paham gak Bilbina? Sebelah si Bilbina teh fun gitu siapa ya? Si Fun siapa? Sifani. Hah? Sifani. Si Fani mana? Ini kan Oh, sebelahnya kata Bapak. enggak, kemarin ini di sebelah kirinya. Sekarang di sebelah kanannya.
Si Fani, Iya si Fani. bukan si Civan. Iya. Nah, yang ini saya mau jelaskan. Satu yang penting untuk dipakai, kita keluarin nanti di ujian, kasih bintang 7. Tapi saya kebagian bikin soalnya, mungkin bukan yang itu. Dibagi-bagi soalnya tiap dosen. Moga-moga saya nggak kebagian bikin soal. Gini, kalian kan udah kenal sin A tambah B gitu, apa rumusnya? Sin A cos B gitu ya. Ditambah, lupa lah, pokoknya saya lupa yang ginian. Sekarang yang penting kalau gini aja, sin kalau X ditambah, ini kelipatan dari pi, misalkan tambah 3pi gitu ya. Boleh pakai rumus tadi, sin X kali cos 3pi ditambah cos 3pi, cos X kali sin 3pi. Pengen di Banjur ini enak pisan kuliah. Masa gini? Bukannya ngeliatin papan lagi. Sampai kaget kirain ada kepala hantu. Coba kuliah. Terus saya ngejelasin itu gini. Kebanyakan cewek jadi gila ya. Ini kamu ketularan tuh 3 orang itu. Itu diapain? Nah, ini ya ada cara cepat kalau ininya kelipatan bulat dari pi. Akan menjadi ya, ini tetap sin. Kalau nggak percaya masukin aja ke rumusannya itu. Udah percaya aja ya. Tinggal ini bisa plus, bisa min. Meriksanya gini. Ini meriksanya. Jadi itu Ngaliin lagi. Itu jadi langsung X gitu? Kalau ininya kelipatan pi. 3pi, 5pi, misalnya min 2pi, nanti setengah mah. Nah, cara meriksa plus atau minnya gini. Perhatiin meriksa plus minnya. X-nya selalu taruh di kuadran 1 ditambah 3pi. Kalau pindah ke sini ditambah setengah pi, betul? Jadi kalau 3pi saya bayangkannya 6 kali setengah pi kan ya? Betul? Supaya saya gini, setengah pi, tambahannya setengah pi 6 kali. 1 kali tadi di sini, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Di sini nilai sin apa? Positif, negatif? Nah, gitu. Lagi. Sin atau tangan berlaku untuk tangan juga. Min 5pi gitu ya. Nah, 5pi itu berarti setengah pi sampai 10 kali ya. Oke, kita gambar lagi ininya. Selalu X-nya di kuadran 1, mundur setengah pi 10 kali. Kalau mundur ke sini searah jarum jam. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali. Tangan di sini apa? Plus. Ya? Paham? Paham. Nah, kalau ditambahnya kelipatan setengah pi, misalkan 2,5 pi, itu ya, nggak bulat. Boleh juga dong. Nah, ini akan berubah jadi temennya, cos jadi sin. Kalau sin jadi cos, gitu ya. Kok tan jadi tor? Gitu. Tinggal tandanya kayak tadi. Yang diperiksa tanda si ini. X-nya di kuadran 1, 2,5 pi itu berarti setengah pi 5 kali ya. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5/2 pi. Jadi
tambah setengah pi 5 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Di sini cos apa? Minus. Hah? Karena 2,5. Ini ngitungnya setengah pi saya. Kalau setengah pi itu kan, kalau ini X ditambah setengah pi pindah ke kuadrannya. Supaya gampang. Setengah pian 10 kali gitu, 5 kali. 2 1/2 kan. Jadi 5. Nah, sekarang dia udah jadi tutor. Hah? Iya. Kan 3 1/2. Kalau 1155 setengah pi. Nah, ngitung. Kotangan X min 2 setengah pi. Karena ininya kelipatan setengah pi, jadi temennya. Gitu ya. Percaya aja, ini rumusnya benar. Kalau nggak percaya harus masukin rumus cos per sin, kemudian pakai rumus jumlah. Nah, kembali kita gambar. Kotangan, kita periksa yang ini ya. Kotangan X-nya di kuadran 1. Mundur setengah pi 5 kali. 5 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Di sini kotangan apa? Negatif. Paham? Kamu si krem paham nggak? Kremlin? Hah? Faiz paham nggak? Ah bener. Bohong. Kamu dari Jawa Barat? Dari kota mana? Bandung. Nanti kuliah berikutnya kudu nyanyi lagu Manuk Dadali. Nah, belajar dulu dari YouTube. Ingetin ya, punya hutang dia tiba-tiba. Kalau nggak nyanyi gimana, Pak? Nggak nyanyi ya dipotong nilainya. Ayo Neng, mau ikutan? Kalau Neng boleh masuk, kalau Nong nggak boleh. Oke, saya akan tulis yang ini. Yang ini mah ditulis pada susah. Nah, gimana tah? Kalau kita hitung, ininya 0, betul? Ya. Yang tangan 3/2 pi. Nggak tahu min tak hingga, nggak tahu plus tak hingga. Pokoknya di situ asimtot ya. Hati-hati. Ini nilainya tak hingga. Ini nilainya 0. 0 kali tak hingga nggak boleh jadi 0 ya. Enak aja kalau gitu. Utang negara tak hingga kaliin 0 aja. Bebas gitu kan. Nggak boleh. Kamu mau nyanyi sekarang? Hah? Nanti aja? Hari Kamis aja? Nah, dia udah janji Kamis ya. Boleh sambil dimunculin itunya nanti YouTube-nya. Bisa nggak apa kan rada kudu lengkap ya, rada panjang loh. Ini mesti disederhanain dulu dong. Enggak. Kembali arahan kita supaya berbentuk tangan U dibagi U. Tapi ini beda. Ini mah yang ini mah kuda, yang ini mah kancil ya, beda. Nah, nggak bisa. Gimana? Digeser. Sudutnya digeser. Geser gini tuh. Kita samakan dulu. Di sini ada 3X tangannya. Tangan 3X nggak bisa diapa-apain kan ya? Betul? Jadi yang X yang saya bikin jadi 3X. Limit X menuju setengah pi. Oh ya, tadi sebenarnya dimasukkan dulu ya. Tapi bentuknya 0 kali tak hingga. Nggak boleh 0 kali tak hingga tuh. Ini supaya jadi 3X. Gimana? Kali 3 harus dibagi 3 supaya nggak salah kan? Betul? Kan asalnya X, pengennya 3X. Kenapa pengen 3X? Karena ini adanya 3X. Paham?
Berarti ini min berapa? Min 3/2. Ah, masa? Iya dong. 3/2 pi kan? Tangan 3x gitu. Nah, saya akan geser. Ini bentuknya saya punya seolah U min 3/2 pi. Yang ini tangan U gitu ya. Pengennya sama bentuknya. Kalau dikaliin satu-satu nanti masalah lagi ngitungnya. Jadi digeser ini. Tutup dulu yang atasnya, ini digeser. Yang ini saya mau lihat. Tangan U apa hubungannya dengan yang sudutnya U min 3/2 pi. Ini kelipatan setengah pi kan? Jadi hubungannya harus pasti kotangan, betul? Tinggal tandanya. Tuh. Si Melisa teh tidur atau lihat HP? Hah? Minus Apa minus gitu kotangan. teh? Minus. Kita lihat dulu. Yang digambar apanya? U-nya kan di kuadran 1. Mundurin 3/2 pi, jadi setengah pi 3 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kotangan di sini apa? Minus. Gitu kan? Tannya dong yang dilihat. Enggak, yang ini yang digeser-gesernya. Oh iya, tapi di sini tannya bukan yang minus. Enggak, kotangannya yang dilihat. Yang U-nya kan ini. Tadi bilangnya di sini yang kos yang dilihat. Ini kan yang ditambahnya. Yang ada panjangnya yang dilihat. Yang ada ininya. Bingung? Syukur. Yang mau digesernya ini. Bukan yang ini yang dilihatnya. Kan ini yang dikurangi 3/2 pi kan yang ini. Nah, jadi ini yang dievaluasi ini sudutnya dimundurin 3/2 pi di sini. Si ini kan kotangan yang dimundurinnya sudutnya. Iya, tapi yang Enggak, yang tadi juga gitu. Cuma tadi saya nulisnya terbalik di depan itunya. ya elah, pasti Hah? Sama? iya. Enggak, yang tadi apa? Coba saya tulis. Yang tadi tuh cos x plus 2,5 pi. Hah? Itu Bapak Yang tadi ya. Cos X tambah 2,5 pi. Ini menjadi apa? minus sin x. Lihat sudutnya yang ini. Loh, iya, ngelihat sudutnya kan yang ini. Iya, yang dikejar. Kalau ini, lihat sudutnya yang ini. Bukan yang bentuknya U atau X. Oh. Hah? Enggak, jadi ini tuh Dilihat yang sudutnya bergeser ini, yang panjang. Itu yang ini diukur. gara-gara tadi ininya di depan. Enggak, ya gagarannya ini. Saya mau nulisnya ini. Ingin menjadi sudutnya ini. Yang digeser mah yang ini. Kalau yang ini karena ininya udah di depan. Ah. Maksudnya karena kosnya Iya. di depan. Oh. Kan saya bisa juga nulisnya kieu atuh si Neng mah pusing. Apa sih gimana? Iya kumaha ya si Neng teu paham ya, Pais. Si Neng teu paham. Kudu dikumahakeun, guyur. Jangan ngomong bahasa Indonesia, nanti dia ngerti bahasa Sunda. Ini pengennya gini ya, tangan U, ininya pengennya sudutnya U min 3/2 pi. Berarti ini harus kotangan, betul? Ya. Kan ini kelipatan ini jadi berubah bentuk kan? Walah. Kamu mah sama wae ditulis. Yang diperiksa sudut ini kan? Mundur 3/2 pi. Setengah pi 3 kali. 1, 2, 3. Nah, periksa ini apa tandanya? Paham? Oke? Tapi saya yang mau diganti si tangan. Jadi saya kaliin min 1 kedua ruas. Betul? Sama aja?
Ya, tangen pertukarannya sama kotangen, sin sama kos. Sekan kosekan nggak berlaku. Ya, sekan sama kosekan nggak berlaku. Ya nggak berlaku aja. Kenapa 2 tambah 3 jadi 5? Gitu ya. Oke, ini menjadi limit X menuju setengah pi sepertiga 3X min 3 per 2 pi. Ini tadi udah kita geser menjadi min kotangen 3X min 3 per 2 pi. Gitu kan? Makanya jangan nyalin. Iya, terus kalau gak nyalin gimana caranya? Nanti aja lihat videonya. Oke, paham? Paham. Nah, kalau udah paham, kok tangan saya pengen bikin jadi tangan kan? Pengennya U per tangan U atau tangan U per U gitu kan? Maunya. Tuh kayak dia udah nyerah tuh, nggak nyalin sekarang. Hah? Benerin nari Gangnam Style dia. Bapak gak nyuruh dia nari, Pak? Hah? Suruh dia nari, Pak. Ah, dia mah nggak bisa nari dia mah. Pintarnya joget. Minusnya saya kedepankan. Kok tangannya saya kebawahkan jadi tangan. Min 3 per 2 pi gitu. Nah, kuda dibagi tangan kuda. Bentuknya sama, menuju 0 enggak? Iya. Hah? Dari mana taunya? 3 per 2. Masukin. Udah kali 1 sama dengan min sepertiga. Ini limitnya 1 ya. Bener? Pokoknya saya nunggu instruksi si Faiz. Kalau kata Faiz, guyur, kamu diguyur. Jangan. Hah? Kamu makanya dari sekarang nyogok. Kasih dia 100.000, dia pasti bilang diam. Bagi 2 loh, Nya. Bagi 2. Faiz sekarang dari SMA mana? Dari SMA berapa? 22 tuh di mana? Oh, jauh dari saya. Tua Batu mah di timur, saya mah di barat rumahnya. Bapak gak pulang kampung? Hah? Gak pulang kampung, Pak? Saya mah di gunung, nggak suka di kampung. Oke, yang lainnya itu ngegeser. Ini variasinya banyak. Oke, ini yang lain lagi. Kira-kira diapakan ya? Karena limit itu nggak ada cara prosedur umum gitu. Ide-idean, tapi kalau udah sering latihan soal nanti feelingnya cepet gitu. Kan cakep, Pak. Hah? Kalau bisa tuh cakep. Tulisannya juga kurang bagus. Ih? Hah? Masa iya? Cuma biasa nilai 6 ya kalau lagi SD. Cakep ini. Kira-kira diapakan? Ya diapain, mau diapain lo? Hah? Diapain? Hah? Enggak dong, jangan dong. Terus yang atasnya gimana? Masalah nggak, masukin aja. X-nya 2 pi, sin 2 pi, sin 2 pi 0 ya, masalah ya. Ya atasnya dong. Moga-moga atasnya nggak 0. 1 tambah cos pi. Cos pi berapa? 1 per 0. Itu gimana orang sesat? Cos pi 0. Oh, cos pi min 1. Berarti atasnya juga 0 ya? Betul? Hei, Civan, paham nggak? Sifani, bukan Sifano. Sifaiz, Sifani. Hah? Oke. Ini kalau dibagi 2X nggak akan jalan. Jadi
dibagi. Kenapa? Kan sin 2x dibagi 2x enggak 1. Oh ya. Kan enggak menuju 0. Kalau 2x kan? Iya dong. Iya, kalau ditulis sin 2x dibagi 2x, iya. bentuknya sama, tapi 2x-nya nggak menuju 0. Limitnya nggak 1, nggak jalan. Jadi, gimana tuh? Nah, coba-coba. Oh ya, ini masalahnya dulu. Oh ya, dibagi 2x, betul? Nah, itu bukannya buat Tah, gitu kan? Tuh. Tuh, gitu. Bener? Hah? iya itu kenapa boleh? Kata bapak nggak boleh. Udah dikasih merah gini, nggak boleh 1 ya. Marahin pak, marahin. Marahin pak. Guyur pak. Loh, Pak guyur. Guyur. Pak guyur pak. Guyur. nggak mau ada jagoan judo. Guyur pak guyur. Lumayan dia udah rada gembira itu si itu. Udah hidup ya. Oke, karena nggak tahu, coba kaliin sekawannya ya. Burik. Gagal lagi. Hah? Ya tapi coba aja dah, nggak tahu. Coba. Itu bisa. Ini sin 2x jadi 2 sin x cos x, tahu ya? Iya. Kalau lupa ya sin 2x itu sin x tambah x, pakai rumus itu jumlah. Sin x cos x ditambah cos x sin x ya, jadi 2 sin x cos x. Ini 1 min cos x biarkan. Ini 1 min cos x jadi ini kuadrat. 1. Ini jadi sin kuadrat kan? Sinnya bisa dicoret. Yang dosa coret. Tapi masalah nggak ini? Cos x min 1. Ya, 1 dikurangi min 1, ini nggak ada masalah ya? Ini nggak ada masalah. Ini sin bisa dicoret. Nah, nggak ada masalah, ini min 1. Ini 1 dikurangi min 1 jadi 2. Ya udah hitung we. Betul? Ya coba-coba, makanya limit tuh kalau nggak latihan ya nggak tahu, nanti ujian. Pokoknya nanti kalau di tutorial biasa dengerin PR-nya nyontek gitu. Nanti pas ujian juga gitu, nanti kalau udah lama mulai nyari-nyari ke kiri kanan. Padahal soalnya nanti di random, nggak akan bisa nyontek dan angkanya beda-beda. Gitu ya. Ya kalau ngasih tahu temen, oh yang kamu ini begini kan, dia nggak akan keburu karena waktunya ngepas tuh. Satu soal 5 menit. Esai. Oke? Esai apa PG pak? PG. Bentar, yang tadi teh mana? Yang ini? Karena Ya tapi caranya salah ini. Kalau PG mah jadi benar nih, nebak. Tapi kalau esai ini dikasih nilai 0, yang dikali ini kasih nilai 10. Karena nyimpulkan ini sama dengan 1 salah. Jadi enggak kayak di SMA, di sini mah jalannya yang dinilai nanti UTS UAS. Gitu ya. itu tuh sin. Ininya mah nggak penting hasil akhirnya mah, Sin kecuali 2x per 2x. KBF. Kalau sin 2x-nya kan udah pasti menuju menuju 0. Gara-gara sin 2x. 2x-nya kan di 2pi jadinya jadi 0. Tapi kan kalau bawahnya 2pi sendiri kan nggak menuju 0. Gitu ya. Nah, udah bisa jadi tutor dia. Jangan. Nanti sesat. Nanti satu hari kita hadirkan si Adelaide ya. Tapi susah dia. Dia mantep matematiknya tapi sama-sama gilanya nama ini. Oke.
Nah, yang ini dulu. Tadi ada yang nanya kan gimana mencari pengapitnya gitu kan? Nah, oke, saya akan jelaskan lewat tulisan. Yang ini dulu, lebih gampang yang ini ketimbang yang atas. Coba kita lihat. Pokoknya yang susah saya tulis. Yang gampang mah langsung aja ciluk ba. Nah, ini mau diapakan gitu? Cos U dibagi U nggak ada rumusnya. Nggak jadi satu. Yang ada sin U per U atau tangan U per U atau sebaliknya. Gimana ini? Cos per X? Cos per X itu mau diapakan? Nggak bisa diapa-apakan lagi. Nah, maka pakai prinsip apit. Kita lihat gini. Cos per X. Bener nggak? Bener nggak? Enggak. Kenapa? Enggak tahu. Oh, kok nggak tahu? Gimana sih? Tapi bener dong. Kenapa? Kan cos super X. Enggak dong. Kan cos super enggak tahu. Hah? Cos super Bener X- nggak? Cos super X-nya sendiri. Bilbina bener nggak? Hah? Tuh dia udah bilang bener pisan gitu. Sampai bukan kepalanya lagi yang manggut. Pakai badan. Hah? Faiz bener nggak? Kenapa? Lupa. Bener tapi lupa rumahnya. Orang mah jadi bingung. Buyur aja Mbak. Hah? Buyur. Karena nilai kos itu range berapa? Oh, satu. Min 1 kan paling gede, 1 paling kecil min 1. Berapapun X-nya. Udah paham? Paham. Paham nggak kamu? Irsad, paham nggak? Bener. Kamu dari Bandung juga? Hah? Dari mana? Hah? Padang? Oh, Klaten. Baru dibilang dia habis pulang kampung, Pak. Ya kan bisa aja. Dari kampung di mana gitu. Kan nggak ada tugas kalau minggu mah. Ada. Baru dikumpul tadi pagi. Paham nggak ini? Oke. Sekarang boleh nggak kedua-dua saya kalikan X? Boleh nggak? Hah? Boleh. Nggak boleh karena X itu bisa positif bisa negatif. Persamaan kalau dikalikan bilangannya nggak diketahui tandanya nggak bisa. Oh, yang boleh ditambah dikurang ya? Tambah kurang boleh. Dikali bilangan positif boleh. Nah, saya kalikannya X kuadrat. Boleh nggak? Boleh. Boleh asal bukan 0. Kalau dikali 0 enak aja semua soal beres. Ya. Oke, saya kali X kuadrat. Kenapa ini nggak 0? Karena ini limit X mendekati 0. Berarti X-nya bukan 0. Hanya mendekati 0. Masih ngantuk? Dikit, padahal ngantuknya masih segini. Oke, ini jadi min X kuadrat. X kuadrat cos seper X. Nulis Buat catatan. X kuadrat. Oke? Paham? Ini ngantuk juga dia. Emangnya saya nggak tahu itu? Hah? Gitu. Pura-puranya lah. Oke? Nah, jadi inilah pengapitnya. Ini saya namakan GX, ya apa aja namanya.
Ini HX, yang ini si FX semula yang mau dihitung limitnya. Ya, FX semula kan? Nah, kita hitung limit GX ke titik limit yang sama, 0. Berapa? 0, masukin gak ada masalah. Polinom kan? Polinom tuh substitusikan aja. Sama dengan? Tah, beruntung sekali. Karena ininya sama. Ya. Tuh, ngantuk gimana sih? Karena hasil limitnya sama-sama 0, tanpa dihitung lagi tinggal nulis gini. Menurut prinsip Apit, nggak boleh disikat di ujian nulis gitu dikurangi 50%. Maka limit X mendekati 0 dari yang tengah juga nggak dihitung lagi, udah 0. Hah? Kenapa? Kalau beda hasilnya gimana? Kalau hasil kiri kanannya beda nggak bisa dipakai. Ya cari akal lain lagi. Cari akal lagi. Oke, paham? Dipakai ini. Loh, itu kan Ini dipakai. karena Ini sama kan. justru. Ini. Ini embe, ini kuda. Enggak, sama-sama embe. Kenapa saya kalikan X kuadrat tuh supaya sama. Ya. Kita mengarah yang di Apit itu harus fungsi semula. Enggak boleh yang ini. Apa lagi ini teh? Kayak mau nangkep lalat aja. Menurut prinsip Apit, maka ini. Gitu. Nggak tahu. Coba-coba. Ya itu kesulitannya limit tuh nggak ada rumus umum. Kalau yang ini pakai ini, yang ini pakai itu nggak ada itu. Tapi kalau udah sering latihan nanti feelingnya yang ini gitu. Bagus. Sama kayak kamu nanti cari cowok yang ini sama yang itu gimana kriteria gantengnya pakai feeling kan? Gantengan si ini gitu kan? Bagus kan? Bagus kan? Nah, yang ini lebih susah sedikit. Salah urutan saya bikin soalnya. Oke? Sama sin seper X nggak diapa-apain. Sebentar saya buka dulu solusinya coba ya. Kita buka dulu solusinya. Oh, yang bawah kenapa gak ada solusi? Nah, betul ini ke sini. X-nya dikebawahkan jadi seper X kan? Hah? Emang boleh? Betul? Emang boleh? Salah. Ya iya makanya aku nanya emang boleh? Ini boleh ke sini mah. Tapi limitnya ini nggak satu. Karena bentuknya sama. Tapi ini kan nggak menuju 0. 1/0. Udah paham belum ini sih ini? Udah? Kok boleh turun? Boleh. Kita juga habis kuliah nanti turun. Ya. Cuma ini nggak boleh jadi satu. Gitu ya. Maka sekarang mau saya kerjakan di sini. Pakai Apit lagi. Oke. Saya mau ngapit dulu sin seper X-nya dulu. Kok merah? Tadi kan bapak Ganti ya. Biru, putih. Sin seper X. Betul nggak? Tidur sih jadi nggak paham ini. Bener nggak ini? Bener. Kata Tuhan juga dosa itu nggak banyak atau sedikit. Pokoknya dosa sekali ya masuk neraka. Dosa 0 masuk surga. Dosa setengah bisa di neraka bisa di surga. Oke?
Ya, sin itu paling gede 1, paling kecil min 1. Sin apapun, nggak peduli X ya berapapun. Saya kalikan X, boleh nggak? Nggak. Kenapa saya mau ngalikan X? Ini karena ada X ya. Pengennya kan ngapit ini nih. Itu. Dikali X nggak boleh. Udah aja saya nggak jadi ini. Saya ganti sin seper X ya. Saya mau idenya, saya mau hitung mutlaknya aja. Oh, boleh. Betul kan? Iya, mutlak masa? Betul? Mutlak. Ya. Ya kalau ditulis min 7 juga betul. Betul. Sin mutlak, sin seper X mutlak pasti lebih besar dari min 7. Tapi juga lebih besar dari 0. Mau dikerjakan pakai min 1 juga boleh. Sok aja jalan. Nah. Kemudian semua ruas saya kalikan dengan mutlak X, boleh nggak? Boleh kan, positif mutlak mah. Jadi yang ini X kali sin seper X, mutlaknya disatukan ya. Yang ini mutlak X, yang ini minus mutlak X, betul? Tapi ini enggak ngapit ini ya, beda fungsinya. Ini mah ada mutlaknya, ini enggak kan? Ya biarin aja, saya mau ngitung mutlaknya dulu. Yang ini, limit X mendekati 0 dari min mutlak X berapa? 0. Ingat grafik mutlak. Kayak gitu. Atau kalau min dari mutlak X ke bawah gitu ya. Limitnya 0. Di 0. Yang ini, limit X mendekati 0 dari mutlak X, 0 juga, betul? Menurut prinsip Apit yang di ujian nggak boleh disingkat-singkat, maka limit X mendekati 0, X sin seper X sama dengan 0 juga, betul? Belum menjawab soal. Soal kan nggak pakai mutlak kan? Gimana tuh? Maka karena nggak paham pura-pura aja gini, salah nulis gitu kan? Gitu kan? Dah selesai. Benar nggak? Kenapa boleh? Ya. Kenapa boleh ini? Kita lihat ke masa silam. Kalian sih nggak baca teorinya. Mana limit sepihak? Tah, lihat nih. Kalau limit mutlaknya 0, maka limit tanpa mutlaknya juga 0. Dibaca teorinya. Kalau nggak 0, nggak bisa nyimpulkan yang tanpa mutlaknya. Udah paham? Paham. Tapi ribet. Ya, bukan ribet, harus ngerjain soal-soal. Nah, kamu ngerjainnya waktu mau ngantuk atau gimana? Oke. Balik ke sini. Gitu ya. Jadi limit mutlaknya 0, ya tanpa mutlaknya juga 0, ada rumusnya. Itu setara, udah gerah gitu. Masih banyak loh ini. Tuh. Kalau dikocok-kocok itu kan sabunnya jadi nyampur. Siapa sih? Si Fani. Loh, susah ya nama-nama orang. Si Hendra. Si Fendi ya. Bukan. Hendra. Bukan. Hendra itu, Pak. F, ada F-nya pokoknya. Hendra. Oke, lanjut lagi. Nah, lanjut dengan kekontinuan. Udah 10 ini, masuk pasal baru nanti aja. Oke, kita udahan dulu.